Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananto Kosasi dengan NIM 112 dari kelompok 5 Statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan di shift 1 eh, menggunakan RStudio dan menggunakan Minitab. Di sini ada tiga soal yang diketahui. Untuk soal pertama yaitu seorang petani mengumpulkan panen kentang dengan ukuran sampelnya adalah 30. Berat rata-rata sampel dan standar deviasinya masing-masing adalah 25 dan 1,4. Nah, pertanyaannya, carilah selang kepercayaan 90% untuk berat rata-rata kentang. Untuk menyelesaikan soal nomor satu ini, kita perlu mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, nilai X itu diketahui dari selang kepercayaan yang ada pada soal. Nah, dari selang kepercayaan 90% didapatkan nilai X-nya itu sebesar 0,95. Jika sudah seperti ini, bisa kita lanjut untuk perhitungan menggunakan RStudio. Untuk RStudio sendiri, di sini kita memasukkan beberapa sintaks. Untuk sintaks yang pertama yaitu masukkan sampel size, sampel mean, dan sampel standar deviasi. Nah, kemudian di sini ada N. N itu adalah ukuran sampelnya. Ukuran sampel yang diketahui pada soal yaitu 30. Maka dari itu, kita masukkan 30, kemudian ada X bar. X bar yaitu 25. X bar itu merupakan berat rata-rata sampel yang diketahui pada soal yaitu sebesar 25. Kemudian ada S-nya itu ada standar deviasinya yang diketahui pada soal yaitu 1,4. Makanya kita masukkan 1,4 juga. Jika sudah, kita memasukkan sintaks selanjutnya yaitu menghitung margin of error. Nah, untuk menghitung margin of error itu menggunakan sintaks margin QT 0,95. Nah, 0,95 ini adalah nilai X yang kita hitung sebelumnya. Nah, jadi nilai X yang kita hitung sebelumnya itu digunakan untuk menghitung margin of error. Makanya di sini kita masukin 0,95 karena nilai X-nya itu 0,95. Kemudian kita juga menghitung lower and upper. Untuk low itu ada X bar dikurang margin, dan untuk height itu X bar ditambah margin. Jika sudah sintak yang ditulis seperti ini, bisa kita blok dan kita run dengan menekan CTRL Enter. Nah, bisa dilihat bahwa hasil dari perhitungan menggunakan RStudio didapatkan untuk low-nya itu sebesar 24,5657 dan untuk high-nya itu sebesar 25,4343. Selanjutnya kita melakukan perhitungan menggunakan Minitab. Di sini sudah ada Minitabnya, kita buka, kemudian kita klik Start, kemudian kita cari yang Basic Statis dan kita pilih yang One Sample T Distribution, yang ini. Kemudian kita klik. Jika sudah, kita masukkan data yang ada. Untuk ini kita pilih summarize data. Kemudian untuk sampel size-nya yang kita ketahui tadi di soal itu ada 30. Terus untuk sampel mean-nya itu 25 sesuai dengan yang di soal. Dan untuk standar deviasinya itu sebesar 1,4 sesuai dengan yang diketahui pada soal. Kemudian kita klik option. Kemudian ini confidence levelnya kita isi 90. Kenapa kita isi 90? Karena di soal selang kepercayaan yang diketahui itu 90%. Maka dari itu, untuk confidence levelnya kita isi dengan 90% juga. Nah, untuk alternatif hipotesisnya kita isi yang mean, hypothesize, mean. Jika sudah, klik OK, kemudian OK. Nah, bisa dilihat bahwa untuk hasil yang di Minitab ini menghasilkan nilai yang sama dengan RStudio yang kita hitung sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Untuk soal nomor 2 yaitu diketahui jumlah mahasiswa secara acak sebanyak 500 orang, di mana 500 mahasiswa terdapat 164 orang mahasiswa yang belum melakukan vaksin ketiga. Nah,
carilah selang kepercayaan 95% untuk proporsi sesungguhnya dari jumlah mahasiswa yang sudah melakukan vaksinasi ketiga. Nah, sama seperti sebelumnya, eh, pada soal nomor kedua ini kita perlu mencari beberapa nilai yang diketahui di soal ini. Yang pertama itu kita perlu mencari sampel proportion. Nah, sampel proportion ini kita dapatkan dengan rumus number of event per number of trials. Nah, number of event itu adalah 164 orang mahasiswa yang belum melakukan vaksin ketiga. Nah, itu merupakan number of event-nya. Dan untuk number of trialsnya itu adalah di antara 500 mahasiswa. Maka dari itu di sini kita hitungnya itu 164 dibagi 500. Nah, menghasilkan 0,328. Selanjutnya kita juga menghitung nilai X. Untuk menghitung nilai X sama seperti tadi kita dapatkan dari selang kepercayaan yang ada pada soal. Nah, di selang kepercayaan pada soal yaitu adalah 95%. Dari 95% ini didapatkan nilai X yaitu sebesar 0,975. Jika sudah diketahui, kita bisa melakukan perhitungan menggunakan R studio. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita menggunakan sintak yang hampir sama dengan soal nomor satunya, tapi ada beberapa yang beda. Untuk yang pertama itu kita perlu memasukkan sample size dan sample proportion. Nah, untuk N-nya sendiri itu adalah nilai dari jumlah mahasiswa secara acak yaitu sebanyak 500 orang. Nah, ini makanya di sini kita tulis 500 dan untuk P-nya itu proportion atau nilai yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu kita menghitung sampel proportion yang menghasilkan 0,328. Maka dari itu untuk P-nya di sini kita isi 0,328. Kemudian kita juga menghitung margin of error. Untuk margin of error-nya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan margin, terus lalu di sini Q0, dan di sini ada 0,975. Nah, 0,975 itu didapatkan dari nilai X yang kita hitung sebelumnya. Nih, yang kita dapat dari selang kepercayaan. Jadi ini sama seperti sebelumnya diisi dengan nilai X yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian di sini kita juga menghitung lower dan upper bounds of confidence interval. Untuk low itu P dikurang margin dan untuk height itu P ditambah margin. Jika sudah seperti ini, bisa kita blok, kemudian kita run dengan Ctrl Enter. Nah, dari perhitungan bisa dilihat bahwa untuk low itu menghasilkan nilai 0,2868486. Dan untuk height-nya itu menghasilkan 0,3691514. Oke, kita lanjut menggunakan perhitungan Minitab. Jika sudah, kita bisa cek, kita pilih file, kemudian kita pilih new. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 itu bisa kita langsung pilih saja di start. Kemudian kita pilih basic static. Kemudian kita pilih yang one proportion distribution. Nah, one proportion distribution itu yang ini. Jadi kita pilih. Kemudian di sini kita isi menjadi summarize data. Kemudian kita isi datanya untuk number of event-nya itu 164 sesuai dengan yang diketahui pada soal tadi dan number of trials-nya itu 500.
Jika sudah, kita bisa pilih option dan untuk confidence levelnya kita isi 95,5 karena selang kepercayaan yang diketahui di soal yaitu 95,5. Maka dari itu kita isi 95,0. Kemudian ini kita pilih yang proportion hypothesize proportion dan untuk metodenya kita ganti menjadi normal approximation. Oke, jika sudah kita klik OK dan klik OK. Nah, bisa dilihat bahwa perhitungan menggunakan Minitab pun menghasilkan hasil yang sama dengan perhitungan menggunakan RStudio, yaitu sebesar 0,28, 6849, dan 0,369151. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, di sini mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula pupuk terbaru untuk tanaman cabai. Mereka mengelompokkan tanaman-tanaman cabai menjadi 2 kelompok. Kelompok tanaman cabai pertama diberi pupuk dan kelompok tanaman cabai kedua tidak diberi pupuk. Dari 250 batang tanaman cabai yang diberi pupuk, mati sebanyak 20 batang. Sedangkan dari 200 batang tanam cabai yang tidak diberi pupuk juga mati sebanyak 15 batang. Dengan tingkat kepercayaan 95%, cari selang kepercayaan. Sama juga dengan soal sebelumnya, untuk nomor 3 ini kita perlu mencari sampel proportionnya. Nah, karena di sini ada 2 case, yaitu kelompok tanaman cabai diberi pupuk dan kelompok tanaman cabai yang tidak diberi pupuk, maka untuk sampel proportionnya pun kita bikin 2. Yang pertama yaitu 20 dibagi 250 hasilnya 0,08. Dan 20 ini berasal dari 20 batang dari 250 batang tanaman cabai yang diberi pupuk. Nah, hasilnya itu 0,08. Untuk sampel proportion selanjutnya yaitu ada 15 dibagi 200. Nah, 15 itu didapatkan dari 15 batang cabai yang mati dari 200 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk. Maka sampel proportionnya itu 0,075. Kemudian jika sudah, kita langsung bisa menghitung untuk soal nomor 3 juga nilai X-nya sama dengan nomor selanjutnya. Karena selang kepercayaannya itu sama 95%, maka untuk nilai X dari soal nomor 3 ini hasilnya pun 0,975, sama dengan soal sebelumnya. Jika sudah, kita bisa menghitung perhitungan menggunakan RStudio. Yang pertama kita masukkan sampel data size dan sampel proportion. Nah, untuk N1 yaitu 250 batang. 250 batang ini tanaman cabai yang diberi pupuk. Baik, kita isi 250. Kemudian ada P1. Nah, P1 itu dari sampel proportion yang diketahui. Di sini kan diketahui ada 20 batang mati dari batang tanaman cabai yang diberi pupuk. Maka sampel proportionnya itu 20 dibagi 250. Maka hasilnya adalah 0,8. Kemudian selanjutnya kita ke N2 dan ini sama aja kayak pada biasanya. Untuk N2 yang diketahui adalah 200 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk. Nah, makanya itu kita masukkan N2. Kemudian untuk P2 itu 0,075. Nah, 0,075 ini nggak mau ditunjukin. Maaf, maksudnya untuk P2 ini kita dapatkan dari simple proportion yang udah kita hitung sebelumnya, dari 15 per 200 sama dengan 0,075. Nah, 15 ini adalah 15 batang cabai dari 200 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk. Makanya menghasilkan 0,075. Kemudian di sini kita juga menghitung margin of error
dan kita menghitung lower dan upper bound of confidential interval. Di sini bedanya untuk menghitung low itu ada P1 dikurang P2 kemudian dikurang margin. Nah, untuk menghitung high-nya itu P1 dikurang P2 ditambah margin. Jika sudah bisa kita blok dan kita run dengan ctrl enter. Nah, dari perhitungan menggunakan RStudio ini didapatkan hasil untuk low itu menghasilkan 0,04463297 dan untuk yang high-nya itu mendapatkan nilai 0,05463297. Jika sudah menggunakan RStudio, kita menggunakan Minitab untuk soal terakhir yaitu soal. Nomor seperti sebelumnya, kita klik start, kemudian kita pilih basic statis. Kemudian kita pilih yang to distribution. Pilih to proportion distribution. Kenapa kita pilih to proportion distribution? Karena tadi kita di soal memiliki dua kondisi yang berbeda, yaitu cabai yang diberi pupuk dan cabai yang tidak diberi pupuk. Makanya kita pilihnya yang to proportion. Jika sudah, ini kita pilih yang summarize data. Kemudian untuk sampelnya kita isi. Ini sampel yang pertama, yaitu diketahui 20 number of trials-nya dari 250. Kemudian untuk sampel kedua yaitu 15 dari 200. Kemudian kita klik option. Untuk confidence levelnya sama, kita menggunakan 95 karena yang diketahui pada soal pun 95%. Dan untuk hypothesis difference-nya kita isi di 0,0. Untuk alternatif hipotesisnya kita isi difference as hypothesize difference. Dan untuk test metodenya kita pilih estimate the proportion separately. Jika sudah, kita klik OK dan kita run. Nah, bisa dilihat pada soal bahwa ternyata hasil perhitungan menggunakan RStudio dan menggunakan Minitab untuk soal yang ketiga itu menghasilkan nilai yang sama, yaitu min 0,044633 dan 0,054633. Oke, mungkin cukup sekian tutorial untuk Toming di Statistika 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.